pas pasang KB IUD, Dedi nyaman tak Mom? Tuh, ada yang tanya tuh. Untuk saat ini udah nyaman. Awal-awalnya tuh pas kayak ada kerasa beda asing gitu loh guys di dalamnya gitu. Jadinya ya so far enak aja gitu. Nyunduk. Bagaimana tanggapan kalian berdua tentang isu perselingkuhan akhir-akhir ini? Yang terakhir inisial S ya? Iya benar, inisial S. Sebelumnya V. Oh ya, V. Iya, Oke. itu. Oh iya. Iya. Ya. Nah ini terakhir puncak komedi ini dia di terakhir. Oh kita relax lah, Ya, relax. bahas itu. Menurut Mommy durasi yang panas berapa menit? Ayo Dedi, pakar ini murid. Kalau Hai, nama kita Omisi. Ketemu lagi sama kita berdua. Yay. Hari ini kita capek banget karena habis mengurus sesuatu yang berapa tempat tadi ya? Empat Ini ini tempat. Administrasi ya ini ya. Administrasi ya? Apa ya? Ya mengurus Keuangan. kenegaraan lah ya. Waktunya bayar pajak rumah ya. Iya. Udah hampir setahun kita mau menempati. Iya benar. Nggak kerasa ya. Dan kali ini outfit kita pink jadi brown. Berarti kita Oh, coklat. pas dong. Kamu brown, aku Connie. Oh iya. Iya kan, brown and Connie. Lain dong. Line. Dulu sering banget pakai itu pas waktu zaman kuliah dulu ya. zaman kuliah pakai line. Karena suka stikernya gitu. Yes. Berhubung masih tegang ini habis ngurus sesuatunya tadi soalnya kena denda Iya, juga ya. Iya kena denda. Dendanya lumayan lagi ya. Ya udahlah. Ya udah kita ngopi yuk. Iya, kita Sambil merilekskan pikiran. Tadi Mommy juga open question di Instagram. Kita Iya, mau benar. KitKat. Iya, chit-chat. Oh, KitKat. KitKat itu coklat, Pak. Lapar kayaknya ya Lapar, Bapak jadi nggak ya. konsentrasi. Iya, bener. Ya udah kita langsung cus ke coffee shop. Kopi-kopian. Udah sampai di coffee shopnya. Yuk kita beli kopi biar nggak ngantuk. Kayak bengal ya. Iya, bagus. Kucing. Pus, cewek ya habis menyusui. Yang ngantuk tuh kayaknya Dedi nih yang ngantuk. Kita stok kopi, guys. Tumbler baru, Mam. Oh iya. Lucu. Ini kayak termos ya. Jelek ya? Ini pink. Iya. Kayak candy. Bagus nih. Iya deh, bagus deh. Yang mana? Oh iya bagus ya. Bagus. Cuma Polos kelihatan gitu. kecil gini. Adem ini kayaknya dalamnya. Iya. Awet adem. Ini yang punya Dedi di rumah ada bulu. Oh iya. Minum air putih berasa minum Starbucks tiap hari. Bagus Bang. Oh iya hitam ya. Gak beli ya? Antara beli ini satu sama yang putih terus sama yang ini. Kalau ini simple man, Iya. ini klasik, Ini- yang itu Pommy. Yang putih Ini bagus Mbak Dan. bagus sih. Buat foto bagus deh. Tujuan tumblernya itu buat foto bukan buat buat minum. buat minum. Soalnya dia pakai salted karamel, jadi nggak teri gitu. Oh. Ini manis ya? Mbak De? Iya, Manis banget. Menu baru? Menu baru ya? baru, Baru ya kak? baru kak. Jadi mau coba. Tapi enak sih kalau. Iya. Ini brown sugar loh, enak. Sama vanilla lagi. Butuh gula. Yang mana? Asian Dolce Latte aja. Dolce ya udah, Dolce aja kak. Iya. Gak apa-apa kak. Kalau hazelnut lah. Hazelnut aja wes. Hazelnut Iya, aja kan? wes ya, biar gak bingung. Boleh. Fullnya jadi 2 ya? Iya. Kamu apa? Kamu yang, udah. yang baru ini lah white dark royal cream frappuccino. Tapi ini anu ya, kayak di blend gitu ya modelannya. Gulanya bisa dikurangin. Oh, di blend. Coklat Aku coba ini gitu. deh. Oh, yang sweet brown. Kopinya normal atau mau dikurangin? Normal. Oh, cheese Astaga. puff-nya 1. Dipanasin kayak gitu. Nggak usah. Terus nggak, aku mau rising oat dong. Dipanasin tuh ya, makan sini. Nah, Ini favoritnya. jangan. Aku mau bikin ini nanti di rumah. Oh iya, boleh. Kita bedah resep. Aku di? Sini. Oke. Ini buat bocil ya guys. Favorit banget tahu kalau Iya. makanan enak. Langsung habis loh dia makan itu segini. Sekarang pesanannya bukan kopi hitam lagi ya. Iya. Ada rasanya. Ada susunya ya Pak. Favorit Dava kita itu yang tingkatan paling atas tuh Asian Dolce Asian Latte. Dolce, yes. Yang kedua hazelnut Iya, latte. hazelnut, Yang ketiga americano itu kalau nggak lagi diet Iya. males. Kalau aku signature chocolate. Oh, signature coklat. Nomor berapa itu? Nomor sekian.
Ini Dedi yang mana ini? Nggak tahu nih yang mana Dedi ya. Oke. Karena kita belum sarapan guys, lapar banget kita. Makan cantik ya, Bu. Iya, ini yang apa ya Dedi ya? Tadi maunya pesan apa? Aku yang kayaknya dolce yang ini. Itu sama kan itu dolce juga tuh. Oh iya. Selimit mikin. Selimit mikin, pemirsi. Kita coba menu barunya Starbucks hari ini. Starbucks. Starbucks. Bukan KFC, tapi KFC. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu hazelnut bukan sih, Dad? Coba ini coba dirasa dulu coba. Iya, hazelnut ini. Di kot. Hazelnut. Ya wes bener. Enak banget. Lama nggak minum hazelnut. Ini kayak dolce rasanya, tapi lebih light. Coba ini menu baru ya? Brown sugar vanilla. Kayaknya ini yang brown sugar vanilla. Masa sih? Ini rasa baru di lidahku. Rasanya hazelnut kok biasa aja ya? Iya, kopi aja ya. Ini paling Mom. Ini loh, brown sugar vanilla. Oh iya, berarti Kalau yang enak kamu- brown sugar. Makanya ini kayak dolce dia aku bilang gitu kan. Kesalahan nyoba yang pertama tadi. Kalau Saya ambil sama warnanya. Iya bener, ini hazelnut ini. Brown sugar enak banget ya. Tadi mau pesen nggak jadi. Dilihat kan dari Hampir fisiknya sama. sama. Yuk, ada yang ditanyakan nih. Kita baca-baca yuk guys. Boleh kita baca-baca guys. Tadi kita udah nyeleksi beberapa, pirtiniin. Oh kayak air Putih ya Mom. Kok hazelnutnya nggak kerasa ya? Iya. Karena kenapa? Nggak tahu aku. Kurang kental. Biasanya strong banget ya. Iya. Oke langsung aja pertanyaannya. Oke, this is from Siapa yang Anonim. baca? Oh ya, siapa yang paling sering bete? Gimana cara masing-masing buat balikin mood? Yang sering bete yang bacain. Ya udah bapak. Kalau Soalnya kalau misalkan BT itu sesuatu hal yang kecil gitu ya, dan yang sering itu misalkan kita schedule-nya tuh udah kan dari malam, kadang kita besok hari ini kegiatannya gini-gini ya, terus paginya ternyata udah gagal gitu, jadi kayak aku harus mempersiapkan mental lagi gitu, padahal hal kayak gitu harusnya wajar aja karena emang sesuatu yang direncanakan tuh pastinya nggak semua mulus gitu loh, pasti ada, kalau ada hambatan ya otomatis kita harus putar arah gitu, tapi kayak masih aku belum memahami hal kayak gitu. Iya, tapi yang sering ngerubah schedule tuh kita yang sering. Jadi suka BT hal kayak gitu, tapi yang suka ininya disenggol api dikit langsung gitu. Jadi kita berdua tuh gini guys, kita tuh orangnya fleksibel. Jadi orangnya tuh saklek idealis. Jadi Terschedule. Kalau kita mah, ya udah sih kalau nggak udah. Ya. Jadi kita tuh fleksibel gitu loh. Tapi ada nggak baiknya. Kalau kita jadinya jadwalnya hancur-hancuran karena fleksibel ya kan. Kalau dia di kamar terjadwalnya jadinya semuanya tuh selesai tepat waktu gitu. Dia sering melengkapi lah ya. Terus keburukannya kalau saklek, hal yang harusnya bisa dikerjakan mungkin nggak memungkinkan hari ini bisa dikerjakan besok, tapi aku harus maunya hari ini. Benar, jadi memaksakan dan gitu. bikin overthinking. Terus buat balikin moodnya kadang ya diem dulu, baru kadang yang sering banget ngajak ngobrol tuh Momi dulu gitu. Diajak keranjang itu udah balik mood sih. Apalagi saat-saat kayak on diet ini, kalau misalkan sesuatu yang mempengaruhi mood tuh cepet banget gitu, nggak stabil. Benar. Kalau kita lagi bete, cara balikinnya gimana? Langsung gendong di kasur. Tuh kan, kita tuh kayak Brown and Connie. Iya, aku coklat-coklat cuma. Kasih thumbnailnya Brown and Connie gini. Iya, di belakangnya Momi. Ya, Brown and Connie. Ya emang kita emang sepasang deh. Selanjutnya, Lanjut. pas pasang KB IUD, Dedi nyaman tak Mom? Tuh, ada yang tanya tuh. Untuk saat ini udah nyaman. Awal-awalnya tuh pas kayak ada kerasa beda asing gitu loh guys di dalamnya gitu. Jadinya ya so far enak aja gitu. Nyunduk. Nggak dibagi nih Mom. Loh, aku mau nawarin tuh takut Dedi tuh nolak. Bismillahirrahmanirrahim, jadi otot. Dah. Oke, lagi. Ini ya. Enak banget. Dia tuh nggak tanya, tapi dia tuh kayak ngasih statement gitu. Terus maunya kita nanggepin. Iya. Orang-orang zaman sekarang tuh nakutin nggak sih, Mom? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Contohnya seperti apa, Bapak? Dalam hal apa dulu? Sosial media. Oh, sosial media. Oke. Intinya aku tuh selalu mikir orang yang mengetikkan sesuatu di sosial media orang itu intinya harus pantas diucapkan orang itu ketika ketemu orang yang diketikkan. Benar. Paham nggak sih? Paham. Jadi kasarnya kayak misalkan aku nih netizen julid ya, komen di foto Mami, gendut banget. Nah,
kalau hal kayak gitu yang menurut kalian yang ngetik itu pantas diucapkan langsung, itu ketik nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak itu, oh ternyata ngomong di depan orang ngatain diri nggak etis, berarti aku nggak usah nulis gitu loh. Jadi sesuatu yang bisa diucapkan di realita nyata itu hal yang pantas atau enggak bisa diterapkan di ketikan sosial media gitu. Masa ya ketemu ini gendut banget, padahal kita nggak kenal. Nah, nggak kenal. Nggak etis. Apalagi ya kan? kalau misalkan kita ketemu realita langsung kan orang berlalu lalang aja, nggak langsung kayak tiba-tiba nyelonong sok kenal gitu loh. Nah, benar. Itu sih. Terus bener, kita setuju banget sama statement tadi, orang-orang di masyarakat tuh ngeri-ngeri banget. Contohnya, salah paham dikit, bacok bunuh. Oh iya, ya. Sumpah tuh ngeri banget ya Kayak Allah. kasus itu ya, maksudnya kemarin tuh ada kasus yang hari raya nggak sih? Yang mana? Ibunya itu pulang kampung setelah dari luar negeri. Ah iya. Terus gara-gara dia itu negur apa gitu loh, atau uangnya apa, akhirnya anaknya itu membunuh ibunya yang sudah puluhan tahun kerja di luar Nah, negeri. ibunya pulang, terus dia tuh kayak mintain duit terus. Oh ibunya, iya, terus duitnya tuh yang dibeliin motor beranggurin. katanya dijual kayak gitu. Maksudnya orang-orang pada kenapa sih pada segampang itu buat ngilangin nyawa. Iya. Terus ada lagi kasus yang di mana tuh jalan kesenggol spionnya, akhirnya adu mulut, terus mobilnya tuh nggak terima, nabrak motor dan akhirnya Sampai meninggal. Meninggal. Ya Allah. aduh pokoknya Segampang itu tuh loh, mereka kayak ngilangin iya, nyawa orang. kita gitu. jauh-jauh dari hal kayak gitu ya guys, karena sesuatu yang dilandaskan dengan emosi atau dengan kekalutan tuh pasti akan menyesal di lain hari. Bener, itu kita puas cuma hitungan detik gitu. Iya. Setelahnya tuh pasti nyesel. Betul, terus parah lagi kayak kasus-kasus pemerkosaan juga itu ya, parah banget, kayak menghancurkan mental seseorang seumur hidup gitu. Banget. Kayak ada lagi kasus yang sangat mengerikan, mantan pacar nantangin pacar yang sekarang. Nah, Oh iya, terus dia bawa pisau dari kafe guys, ketemuan tusuk gitu. langsung, maksudnya nggak mikir kalau bakal dipenjara atau jadi Nah, kriminal napi atau gimana gitu ya. iya. Ya itulah, pokoknya kita dijauhkan sama orang-orang yang jahat ya guys, tetap dengan circle yang baik dan juga selalu berdampingan dengan lingkungan yang baik juga. Bener. Ya pokoknya itulah guys ya. Iya. Jadi mau lagi deh nih. Ini aku suapin dikit-dikit gitu aja Yang ya. ada anunya. Yang ada bang, kismisnya. Oke, next Dedi. Kebiasaan mommy daddy yang lucu ada nggak sih? Oh banyak. Kadang suka kalau jalan gitu sambil kentut guys. Siapa ini? Yang ngomong. Jadi bayangin jalan sambil kentut prek gitu loh. Sebenarnya banyak hal yang lucu. Cuman kalau diomongin di sini kayaknya Mungkin kayak menjijikan. Messi buat orang lain. Tapi buat kita lucu ya. Jalan sambil kentut. Terus Suka ini ngasih bau mulut. jadi ini. Nggak jadi deh. Terus mommy nungging buang sampah ya dijauhi lah apa gitu. Ya kayak gitu. Terus tiba-tiba joget-joget gitu. Ya gitulah, lucu ya. Lucu sih. Bagi kita lucu deh. Lanjut yuk. Lanjut. Selanjutnya kepo belanja kebutuhan dapur, kalau dihitung bulanan berapa Wah. duit. Kita kalau misalkan habis gitu kadang biar nggak terlalu banyak sesekali Itu langsung beli. ya, paling 300 200 ya Iya, om sekali. sekali beli 300, 200. Tapi kalau mingguan kadang sampai 700, 800. Iya, 700. Ya udah kalikan 4. Ya. Ya, kita segituan. Ya sebenarnya sih kalau dibandingin sama orang-orang lain kita masih medium kok ya. Iya. Bukan yang apak banget. Terus kita juga belinya yang bukan tipe orang yang apa-apa harus bermerek gitu loh guys. Selagi ada yang murah ya nggak apa-apa. Terus gitu. bukan penyetok misalkan Ya bener-bener. pasta gigi kita nyetok 5 gitu, Enggak, kita kita bukan 1 gitu. atau maksimal 2 lah gitu. Iya maksimal 2 lah. Bukan tipe penimbun lah ya. Betul. Selanjutnya nih, ini isu yang marak dan Wah, ini. rame. Oke. Bagaimana tanggapan kalian? Mommy yang baca. Mommy yang Oke, baca. ya. Bagaimana tanggapan kalian berdua tentang isu perselingkuhan akhir-akhir ini? Yang terakhir inisial S ya. Iya benar, inisial S. Sebelumnya V. Oh iya, V. Iya, Oke. itu. Oh iya. Iya. Ya sebenarnya banyak faktor sih, kita nggak menyalahkan pihak yang diselingkuhi atau pihak yang korban. benar, Iya. benar. Per pihak yang pelaku Melakukan. dan pihak korban Benar, benar. gitu, karena kita nggak pernah tahu kondisi Rumah tangga mereka seperti apa. mereka seperti apa gitu, entah itu komunikasinya kurang atau saling nggak dipuaskan satu sama lain. Itu banyak faktor, kita nggak bisa Benar. ngejudge Benar. orang ini selingkuh gini, padahal anaknya gini. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Ya tanggapannya mudah-mudahan kita selalu dijauhkan sama hal kayak gitu ya, Mom, gitu. Terus juga kita semoga selalu diberikan rasa bersyukur setiap hari dengan pasangan. Betul. Terus
komunikasi pokoknya tetap Benar. jalan biar kayak tidak ada hal yang kita tidak inginkan Benar. gitu. Kayak masalah keharmonisan juga salah satunya hubungan ya Mom. Iya, Itu harus dibicarakan baik-baik meskipun Harus terbuka lah ya Terbuka lah intinya. ya, Jangan terbuka. sampai tutup menutupi. betul. Dan jangan menganggap hal itu saru tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Tabu. Iya, karena sesuatu yang dipendam kecil-kecil gitu akan meledak suatu saat. Bener, gitu. lama-lama pasti meledak. Kayak misalkan si cewek merasa kalau perlakuan suaminya tuh terlalu dingin atau apa, itu bicarakan aja. Tuh. Bicarakan aja. Yes, semoga terjawab. Benar. Menurut kalian berdua, kenapa seseorang memilih untuk bercerai? Waduh, kenapa ya? Menurut aku itu karena keputusan terakhir yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi. Sama. Betul ya. Karena mungkin jalan terbaiknya adalah untuk berpisah gitu. Kalau kita mikir kan memang kasihan anak, misalkan udah ada anak, kasihan anaknya gini, tapi yang ngejalaninya tuh mereka gitu. Mungkin itu salah satunya yang terbaik. Yang terbaik Yang bagi terbaik. rumah tangga mereka. Ada juga orang yang memutuskan untuk bercerai namun tetap berkomunikasi dan juga saling menafkahi anaknya. Ya, terus anaknya juga minggu ini ikut papa, minggu Ya, ini ikut mama, gitu. kayak gitu. Emang kalau kita lihat kasihan banget ya, tapi Iya. ya itu adalah konsekuensinya seseorang yang udah memutuskan pilihan gitu ya, Mom. benar. Dan kita juga nggak bisa gimana ya, kayak terlalu menyalahkan. Aduh sayang banget sih bercerai gini. Tapi setuju dari kita berdua tuh dari dulu waktu pacaran tuh kayak menyayangkan banget kalau orang yang putus ya. Putus pacaran itu kayak Iya ikut benar. sedih gitu. Kenapa sih kok sampai milih putus gitu? Padahal kalian udah menjalin hubungan gitu, apalagi ini menikah gitu kan, harusnya kayak satu kali seumur hidup gitu kan ya. Dul, ini aku makan terus Iya nih. nggak apa-apa Bapak, kan jadi otot gitu. Oh ya, terjawab. Ya jadinya semoga kita berdua dijauhkan dari hal tersebut. Betul, amin. Gitu. Pokoknya salah satu emang harus ada yang jadi es. Iya, saat Jadi cooler lah ya. Gitu. Saat Tapi untungnya- rumah tangga memanas. Tapi untungnya Mommy kalau di saat aku jadi api jadi ani. Iya, kalau kita sekarang udah tahu kebiasaan jadi ya udah minggir aja lah kita daripada ntar sama-sama jadi api ya kan. Gitu. Nah ini terakhir puncak komedi ini dia di terakhir. Oh, kita relax Ya, habis relax, bahas relax. itu. Menurut Mommy durasi panas berapa menit? Ayo jadi pakar ini muridnya. Kalau 3 menit ya bukan Bukan. ideal ya guys. Bukan. Itu kecepatan kan. Itu PL2 ya guys. Udah abis, jadi ini abis bantuin Agung abisin udah. Apa? Kalau setengah jam kelamaan menurutku. Itu sih saya pasti bosan. 10 sampai 15 menit. Iya, idealnya segitu lah ya. Ya, itu sama pemanasannya. Karena juga lama-kelamaan pasti akan panas lah ya guys. Kalau bisa dalam waktu 10-15 menit itu bikin saya nggak cuma keluar sekali, keluarnya 3 kali. Mantap. Intinya kalau misalkan mau 20 menit itu jangan gerakan yang membosankan dan juga menyakitkan. Gak harus melakukan gerakan maju mundur. Ini yang kayak gini. Tapi kayak pergerakan misalkan belai punggungnya atau main cakar. Jadi misalkan posisinya si Joninya itu diem, tinggal main-mainin tangan aja, jadi kayak biar gitu nggak ya. kesakitan gitu. Multifungsi ya, Iya, Pak, ya, gitu ini ya. namanya edukasi ya. Di sisi lain, Jangan gini, terus kan panas nanti keluar api, bahaya. di sisi lain biar si Joni juga nggak terlalu ngestrong banget gitu loh. Ini pertanyaan terakhir ya. Cukup, nanti kalau misalkan kalian tertarik buat bahas-bahas kayak gitu, boleh komen di next video bakal kita bikin. Semoga video ini bisa menemani kalian dimanapun berada. Sebelum kita kemana-mana, cukup sampai di sini video. Joni, bye. Bye-bye.